Nah, kesimpulannya adalah kosin tangan di kuadran 1 nilainya positif semua. Oke. Selanjutnya kita ke kuadran 2. Kuadran 2 di sini sampingnya ini bernilai negatif. Baik, teman-teman, sesudah melihat nih yang tergambar di depan teman-teman semua, ya ada grafik Kartesius. Ya tentunya teman-teman sudah tahu kita akan membahas materi ya trigonometri. Ya materi trigonometri yang menyenangkan itu ya kita akan coba kupas dengan ringkas dan tentunya insya Allah bisa dipahami ya karena mudah sebenarnya. Oke, jangan lupa sebelum kita mulai berdoa dulu, lalu di like, comment, share ya nanti supaya bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita mulai sekarang. Baik teman-teman, cepat saja karena ini yang sudah biasa kalian temui bahwa ada grafik Kartesius ya, ada di sumbu X yang mendatar, di sumbu Y yang vertikal, tapi kalau trigonometri biasanya tetap kita kaitkan dengan sudut ya. Nah, sudut 0 kita letakkan di sumbu X yang kanan ya, lalu untuk 90 derajat di atas ya, Y, untuk 180 derajat di sumbu X sisi kiri, untuk 270 derajat di Y bagian bawah gitu ya, dan seterusnya nanti ada 360 ya, lalu ada 450, 540, 630 dan selanjutnya gitu ya. Jadi intinya satu putaran adalah 360 derajat ya, tidak pakai Celcius, hanya derajat aja. Oke, sip. Selanjutnya, jadi kalau kita buat sebuah garis ya, di garis di sini seperti itu, lalu kita Kita buat proyeksinya lah ya. Proyeksinya, nah nanti ada sudut ya, ada sudut di sini. Jadi membentuk sudut. Nah, kita akan coba menentukan bagian peran dari garis-garis tersebut. Jadi kalau sudutnya ada di sini, ya sudutnya ada di sini, maka garis yang ada tepat di hadapan sudut disebut dengan garis depan, ya fungsinya sebagai garis depan. Yang ada di sampingnya, ya ini adalah sisi samping, nah, yang berada di depan sudut siku-sikunya. Ini kan sudut siku-siku nih. Nah ini adalah sisi miringnya. Jadi ingat ya, yang ada di depan sudut sisi depan, yang ada di sampingnya sisi samping, yang ada di depan sudut siku-siku ya, dan juga di samping dari sudut ya, tapi di depan siku-siku dia adalah sisi miring atau hipotenusa. Oke. Nah, misalnya sudutnya ada di sini gitu ya. Kita ubah sudutnya ada di sini, siku-siku tentu tetap di sini. Maka nanti yang berperan sebagai sisi depan adalah yang ini ya, yang di depannya sudut gitu. Yang berperan sebagai sisi samping gantian yang ini. Oke. Nah, untuk yang sisi miring tetap yang ada di depan siku-sikunya. Seperti itu. Jadi yang penting sudah tahu perannya masing-masing. Nah, nanti di sini disebut dengan kuadran 1 ya. Dari mulai 0 derajat sampai 90 derajat dengan kondisi X-nya positif, Y-nya positif. Nah, ini sumbu X ya. Yang mendatar ini sumbu X, yang atas ini sumbu Y, yang miring ini hipotenusa. Kalau hipotenusa sudah pasti positif dimanapun berada. Tapi kalau X ke kanan positif, ke kiri negatif. Y ke atas positif, ke bawah negatif. Titik batasnya dari 0,0 ini. Ya, ini kuadran 1. Nah, ini kuadran 2 ya. Sudutnya ada di sini. Ini kuadran 3. Ini kuadran 4 ya, dari 270 sampai 360 derajat. Oke, nah kita bahas di kuadran 1 0 sampai 90 derajat. Nah, ini zonanya ya, kuadran 1. Jadi kita kalau bicara kuadran 1, kita kenal yang namanya cos, sin, dan tangen ya di trigonometri. Nah, untuk cos sendiri, untuk rumusannya adalah samping per miring. Jadi samping ini ya per miring.
Nah, samping kan X ya, sumbu X, dia positif. Kalau miring sudah pasti positif. Jadi, samping per miring, atau yang kita sebut dengan kosami, nilainya positif per positif sama dengan positif. Oke, nah kalau nilai sin-nya bagaimana? Nilai sin-nya, rumusnya adalah depan per miring. Ya, depan per miring. Depannya ke atas ya, Y-nya ke atas. Miringnya sudah pasti positif. Jadi, positif dibagi positif sama dengan positif. Nanti ada tangan, ya tangan itu depan per samping atau desa, tandesa gitu ya. Tadi kosami, sindemi, tandesa. Nah, desa ini depan samping ini positif-positif. Jadi hasilnya positif. Nah, kesimpulannya adalah kosin tangan di kuadran 1 nilainya positif semua. Oke. Selanjutnya kita ke kuadran 2. Kuadran 2 di sini sampingnya ini bernilai negatif. Depannya bernilai positif karena ke atas. Miringnya selalu positif. Oke, sehingga kalau kita bicara cos nilainya negatif, kita bicara sin nilainya positif, kita bicara tangan nilainya negatif, ya sesuai dengan tempat dari peran dari samping, depan, dan miring. Selanjutnya kuadran 3. Nah, kuadran 3 untuk sampingnya dia negatif, untuk depannya negatif juga ke bawah ya, miringnya positif. Maka kalau kita bicara cos dia menjadi negatif, bicara sin dia negatif, bicara tangan dia positif. Gitu ya. Sesuai dengan peran masing-masing. Nah, selanjutnya untuk kuadran 4. Kuadran 4 sampingnya ini adalah positif ke kanan, depannya negatif ya ke bawah. Sampingnya miringnya positif pasti karena hipotenusa. Nah, kalau bicara cos maka dia nilainya positif. Bicara sin nilainya negatif, bicara tangan nilainya negatif. Ya, nah dari 4 kuadran itu maka bisa kita simpulkan di kuadran 1 ya. Kita ulang kesimpulannya, sin cos tangan semuanya positif. Di kuadran 2 hanya sin yang positif, di kuadran 3 hanya tangan yang positif, di kuadran 4 hanya cos yang positif. Baik, demikian teman-teman semua. Jadi kita saat ini sudah belajar tentang trigonometri dasar, bagaimana kita mempelajari kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kita juga mempelajari bagaimana rumusan dari kosin tangan. Ya, kita juga sudah mempelajari bagaimana nanti nilai akhir dari sin cos tangan di masing-masing kuadran. Ya, dengan kesimpulan yang sudah kita pelajari bersama. Oke, sampai ketemu di pertemuan yang lain. Semoga manfaat. Jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.